عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah dan alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini. Dan kita bicara masalah tentang manusia, yang namanya manusia ini punya hati. Dan fitrahnya manusia ini adalah apabila tersakiti itu rasanya tuh hati tuh agak sulit untuk terobati. Bahkan ada yang bilang sampai mendendam bertahun-tahun sampai punya anak cucu masih dendam. Nauzubillah min zalik ya. Akhirnya sampai-sampai gelap mata untuk yang namanya membalaskan dendamnya kepada orang yang membuat sakit hati tersebut. Nah ini banyak kejadian di antara kita semuanya ya. Mungkin jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang lagi nonton punya perasaan yang sama atau punya pengalaman yang sama. Hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi obat buat kita semuanya. Menjadi obat hati dengan tema yang kita angkat, dendam tak kunjung padam. Masya Allah. Ya, sekarang kita coba bahas satu persatu. Ini penjelasannya kita minta dari guru-guru kita. Saya pernah dengar ya, ada hadis yang mengatakan sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling gigih dalam permusuhan. Kalau kita mengutip kata-katanya berarti orang ini kekeh banget nih. Kalau udah kesel ini pengennya bawanya berantem mulu, ribut mulu gitu. Nah pertanyaannya Bib, mohon izin nih Bib nih. Berarti dalam pandangan Islam para lelaki ini ya yang paling mudah yang namanya terkena virus bahkan memiliki sifat dendam dibandingkan oleh wanita. Tapi kalau kita lihat perasaan di saat ini wanita itu yang lebih baper. Lebih bawa perasaan. Nah itu bagaimana Bib penjelasannya, mohon izin. Ini menarik nih Masya Allah. Nah. Afwan Mas Fadli. Silakan Bib. Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, Amin. suaminya, istrinya, dan Amin. anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini luar biasa temanya. Yang ditanya nih, baperan mana sih perempuan sama laki-laki sebetulnya? Betul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh siapa? Oleh seorang pemuda. Pemuda ini minta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Mintalah wasiat. Apa yang Rasulullah kasih? La takdob, janganlah kamu marah. Penonton di rumah, kenapa pemuda ini datang sama Rasulullah yang dimana ini adalah seorang laki-laki disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdob, janganlah kamu marah. Berarti emosional laki-laki itu lebih besar sebetulnya, lebih sensitif. Virusnya itu langsung ibaratnya tuh durinya tuh 1000.
langsung nempel. Kalau virus corona cuman 50, 100, tapi ini 1000, lebih besar lah lagi. Oleh karena itu, jagalah yakni emosional yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat penendam. Wanita ialah yang biasanya baper sensitif. Wasbir, wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan yakni pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, sabar itu ditolong oleh Allah. Sabar itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Sabar itu berada dalam suatu jalan yakni anugerah yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berada dalam dekatnya. Allah bersamanya, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah di mana mereka merasakan diri dan jiwanya. Ya Allah, kalau ada masalah, astagfirullahalazim. Seringkali guru-guru kita menjelaskan, kalau lagi emosional duduk, kalau lagi diri. Kalau lagi diri dia emosional dia duduk. Terus kalau dia emosional lagi duduk, dia tiduran atau berbaring atau ngambil wudhu. Karena apa? Berharap agar emosional itu ditahan. Dengan sebaik-baiknya berharap akan apa? Akan pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa mazadallah abdan bi'afi illa izzah. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan. Kecuali Allah akan memberikan kemuliaan. Banyak di antara kita berharap akan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana didapat kemuliaannya? Yakni dengan pemaaf. Kalau kita ditanya yang sering berantem di jalanan laki perempuan? Laki dong. Disalip sedikit ngamuk, ya kan? Terus lihat-lihatan apa lu lihat-lihatin gue, ya kan? Wah, kayak merasa diri jagoan. Jangan jadi jagoan. Kenapa? Manusia yang pintar itu bisa menahan hawa nafsunya. Manusia yang hebat, yang jago itu mengendalikan emosionalnya. Jangan petatang menenteng sok jagoan. Orang yang sok jagoan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ingat, ada kekuatan yang besar, yakni Allah Subhanahu wa taala biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Anda bermasalah, Anda punya hal yang tidak baik, akan ada pertanggungjawabannya. Nauzubillah. Jadi bicara masalah tentang emosi sebenarnya. Laki-laki itu Betul. lebih tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan sampai akhir terjadi kayak namanya pertengkaran. Gak usah jadi jagoan. Yang jagoan tuh cuma ayam. Ayam jago maksudnya ya gitu ya. Apalagi utangnya banyak. Ah, Ya kan, kontrakan waduh. belum bayar. Sensitif itu Istrinya ya kan. ngadat mulu. Aduh. Gak usah curhat dong. Bib. Bisa aja. Iya, Kok iya, iya. kata-kata kita hampir sama ya? Ustadz Maulana pendukung. Iya Masya Allah. Karena Sekarang Ustadz kita Maulana lanjut. nggak ada yang ngomelin. Oh iya benar. Kita lanjut nih Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tadi kan kita bicara masalah skup yang luas. Coba kita ambil dulu skup yang paling terkecil atau tersempit. Yaitu bicara masalah tentang suami istri. Yang namanya suami istri pasti yang namanya pernah cekcok. Ya kan? Cekcok mulut, entah istrinya cemburuan atau suaminya cemburuan. Tapi kita kadang-kadang nih bicara masalah tentang cemburu ini akhirnya bisa timbul jadi dendam. Dan pada saat dendam yang tidak berkesudahan, nah saya dengar nih katanya Ustadz, boleh nggak, ada pertanyaan, minta berpisah. Minta berpisah karena kalau diterusin seandainya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh. Ustadz, ini bagaimana Ustadz Maulana? Ustadz Maulana ada yang dilihat apa sih? Sepatu barunya. Oh ini sudah lama, ini memang limited edition. Ya Allah. Izin Nabi. Tepat dulu. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita merasa ada amarah, cepat istighfar supaya turun. Ketika kita mau mendamaikan, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ketika kita akan mendamaikan. Tapi ketika kita mau mencegah orang yang lagi amarah, marah kepada kita atau marah kepada seseorang, cepat. Assalamualaikum. Pasti langsung dia redam, terus tiba-tiba waalaikumsalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Nah berbicara tentang bagaimana kalau ada dendam dari pihak suami maupun istri yang saling menaruh dendam. Ada suami, ada istri yang menaruh dendam. Tapi tunggu dulu. Biasanya konsepnya begini. Orang berkata begini, marah ya? Marah ya? Suami marah kepada istri, istri marah kepada suami. Itu wajar. 1, 2, 3, wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena marahnya seorang suami adalah bentuk tanggung jawab. Jadi jangan kaget kalau ada suami yang marah kepada istri. Karena itu adalah bagian tanggung jawabnya. Nah,
Kalau suami lagi marah, sebaiknya istri diam. Karena suami lagi melakukan perannya sebagai suami, sebagai penanggung jawab. Untuk apa? Untuk melindungi pasangan. Untuk mendidik istri dalam hal apa? Tanggung jawab. Sementara marahnya istri kepada suami adalah bentuk kasih sayangnya. Bagaimana dia berkasih sayang, dia perlihatkan perhatiannya, kasih sayang kepada pasangannya. Kenapa? Tingkat kepeduliannya. Itulah sosok wanita. Kalau marah sosok wanita, maka diamlah wahai suami. Yang jadi masalah, suami marah, istri marah. Itulah terjadi percecokan dan terjadilah pertengkaran. Lama-lama pertengkaran, makanya dalam Islam di sigat taklik disebutkan, mohon izin, tidak boleh marah itu lebih dari 5 bulan. Kelamaan. Bahkan kita dilarang lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Kalau sudah 5 bulan, 6 bulan tidak menyapa, itu terancam rumah tangga. Hati-hati. Kalau mohon maaf, kalau 3 hari amarah, itu sudah ada dendam. Wajar orang marah sehari, wajar marah 2 hari. Tapi kalau sudah cukup 3 hari, berarti itu sudah ada dendam di dalamnya. Makanya mohon maaf, orang yang tidak menyapa selama 3 hari, itu terancam silaturahminya. Maka harus dihubungkan silaturahmi. Apalagi, mohon izin, sebaiknya kalau suami istri, jangan sampai ketemu waktu sholat. Jadi marah di waktu subuh, sebaiknya sebelum duha udah selesai. Dekat banget. Tidak mau waktu jauh-jauh sampai duhur, kelamaan. Ya, mohon izin, maka dahulukan kasih sayang kalau marah. Bahkan amarah itu bisa jadi ibadah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meluruskan, memperbaiki. Nah kalau berkata, bagaimana nih? Boleh enggak orang melakukan nauzubillah? Tahap solusi terakhir adalah perceraian, tapi sebaiknya jangan. Lebih baik memperbaiki daripada mengulangi. Betul. Kalau memang tidak suka daun pintunya, jangan rusak rumahnya. Belum tentu ganti yang satu lagi atau yang lain lagi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. That's right. Wih keren Ustadz Maulana. Iya kan? Nah jangan diusahakan juga ya bicara masalah tentang suami istri ini ya kan. Mungkin kita juga masih baru-baru menikah gitu, belum terlalu banyak ilmu. Tapi yang orang tua saya ingatkan selalu adalah jangan lupa pada saat kita bercekcok dengan pasangan kita, tetap jalankan hak dan kewajiban masing-masing. Iya. Dan dengan begitu insya Allah akan cepat lebih reda juga. Ini karena kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya berarti dia bertanda salah. Kan? Sebenarnya salahnya cuma sedikit. Tapi karena dia marahan sehingga dia tidak melakukan kewajibannya berarti dia sudah membuat kesalahan yang baru. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi ya sebelum makin melebar nih ya kan. Karena masih banyak yang harus dibahas. Nah sekarang kita masuk ke dalam anak. Kalau tadi pasangan suami istri sekarang kepada anak. Yang namanya anak dengan orang tua itu selalu banyak yang berselisih pendapat. Mungkin hanya sebagian kecil yang mungkin pendapatnya sama dengan orang tuanya. Dan kebanyakan orang tua itu pasti pengennya sesuatu dipaksa kepada anaknya seolah-olah. Karena perasaan anak seperti itu. Padahal mungkin orang tuanya berpikir itu yang terbaik untuk anaknya. Nah tapi kadang-kadang apabila anak itu jalankan apa yang diinginkan orang tua dan gagal, itu anak jadi dendam sama orang tua. Kak ini kan gara-gara mama, gara-gara papa ini. Nah itu apakah akan jadi dosa jariah untuk orang tuanya Ustadz Syam? Ini mohon izin bagaimana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dendam itu menular ya. Jadi dendam itu suatu penyakit yang bisa menularkan kepada siapapun itu. Maka dia yang awalnya dendam pertama kali, lalu yang didendami tadi juga ikutan dendam, lalu orang lain yang melihatnya juga ikutan. Maka subhanallah ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر الآية.
di mana Nabi SAW diceritakan dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dendam yang kau punya hapuskan, sakit hati yang kau punya sembuhkan. Maka ketika engkau berlaku sebaliknya kepada mereka, justru mereka yang awalnya ingin dendam kepadamu, justru mereka yang awalnya takut kepadamu, mereka akan berlaku lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Seandainya engkau tidak berlaku demikian, maka tidak akan sebanyak sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah dendam itu menular dan dendam itu memiliki efek yang luar biasa yang bersambung, efek domino. Maka subhanallah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Bukankah kebaikan itu akan berbalas kebaikan pula? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suatu keburukan yang dilakukan oleh sang anak yang disebabkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan dosa jariah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dibebankan dosa daripada orang lain. Seseorang akan memikul masing-masing bagiannya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia diberikan kecuali sesuai dengan usahanya sendiri. Maka dari ayat ini kita berangkat, orang tua dapat dosa? Tidak. Namun ternyata orang tua mendapatkan pertanggungjawaban. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kepada kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, siapa yang menunjukkan suatu jalan menuju keburukan, contoh tadi, anak menjadi dendam disebabkan karena orang tuanya sendiri, maka orang tuanya pun mendapatkan keburukan tersebut. Di hadapan Allah, sang anak akan bersaksi, ya Allah, sebenarnya ini gara-gara orang tuaku juga dahulu. Mereka tidak sadar, orang tuaku yang melakukan ini ya Allah. Atau misalnya orang tuanya yang mengajarkan anaknya untuk dendam. Jangan sampai kau nanti nikah sama keturunan dia. Ya, dia dulu pernah nyakitin mama, dia dulu pernah nyakitin papa. Jangan pernah kau bergaul dengan mereka. Maka ini mengalirkan dosa atau memberikan ajaran yang salah kepada anak-anak. Mohon maaf, tapi ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau putus silaturahim dengan dia? Ya Allah, saya ini adalah anak yang taat kepada orang tuaku. Orang tuaku yang memintanya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. Masya Allah. Jadi Ustaz Syam, saya Iya. pernah dengar juga benar katanya. Kalau dendam ini, bicara dendam ini bisa yang namanya merusak rezeki. Katanya. Waduh. Yang begitu. Aduh, kenapa nih? Kenapa sih? Baru dipinjam kemarin Ustaz lagi. Syam, kenapa? Maaf ya. Apaan Ini- sih Ustaz? Ini yang Lah. kemarin saya pinjam. Yeah. Maaf, Kenapa? rusak. Ya, Nggak apa-apa kan? Maaf ya. ini nggak bisa Rusak. nyala. Nggak bisa lagi. Oh, Ustaz Waduh, dendam nih. ini nih. Ustaz dendam, soalnya dia mau minjem saya jam yang ini. Saya kasih yang ini, dirusakin ya. Enggak. Cara dendam pasti Enggak. nih. Itu kayaknya rusak dari awal deh. Oh, ini pertanyaannya tadi nih yang Kenapa? ada kaitannya dengan rezeki. Hah? Dendam sama rezeki. Gak usah dikaitin di situ dulu Ustaz Syam. Sebentar, Kenapa? ini tanggung jawabnya gimana masalah jam rusak. Gini aja, kalau mau hebat kan sudah punya jam tangan yang besar. Ya. Ikhlas aja. Ya ikhlas sih bisa diatur. Coba tolong diberesin dulu gimana sih. Ayo kita ngobrol Aduh dulu. ribet Ah, nih, nggak ribet bisa nih kalau kayak gitu gitu. dong Ustaz. Jamaah, Jangan. Itu jangan kan kemana-mana sudah ya. ada. Tetap di Sami Tindak, biar mereka Nggak bisa selesaikan dulu begitu ya. dong. Tetap di Sebenarnya Sami Tindak begini, jamaah, sebenarnya oh jamaah alhamdulillah. Ya Allah, urusan jam ini nggak selesai-selesai. Subhanallah.